Halo, nama saya Devi Monika dari kelas 5C, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, dengan NIM 180231145. Nah, pada video ini saya ingin mempresentasikan tentang total productive maintenance dari mata kuliah Manajemen Perawatan. Sebelum masuk ke materi TPM itu sendiri, saya ingin mendefinisikan dari perawatan. Nah, perawatan itu apa sebenarnya? Nah, perawatan itu adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang, memperbaikinya sampai pada suatu kondisi yang dapat diterima. Nah, di sini ada bagan. Nah, bagan ini menjelaskan tentang peran program perawatan dalam proses produksi. Nah, dalam proses produksi pasti kan kita ngebutuhin nih yang namanya sarana produksi yang meliputi peralatan ataupun mesin. Nah, kalau misalkan peralatan atau mesin itu dalam kondisi yang baik, pasti produk atau outputnya juga hasilnya akan baik gitu. Nah, jadi penting banget kita tuh harus memelihara dan merawat peralatan atau mesin dalam proses produksi. Terus kenapa ada perawatan? Nah, sebenarnya tujuan utama dari perawatan itu sendiri yang pertama, untuk memperpanjang umur penggunaan aset. Yang kedua, menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi dan dapat diperoleh laba yang maksimum. Yang ketiga, menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat. Yang keempat, menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya. Total Productive Maintenance, atau sering disingkat dengan TPM. Nah, TPM itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas produksi melalui perawatan perlengkapan dan peralatan kerja seperti mesin, equipment, dan alat-alat kerja lainnya. Nah, fokus utama TPM ini adalah untuk memastikan semua perlengkapan dan peralatan produksi beroperasi dalam kondisi yang baik, sehingga menghindari terjadinya kerusakan ataupun keterlambatan dalam proses produksi. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan TPM. Tujuan TPM itu meningkatkan produktivitas pada perlengkapan dan peralatan produksi dengan investasi perawatan yang seperlunya, sehingga mencegah terjadinya 6 kerugian besar. Yang pertama ada breakdown. Breakdown itu adalah kerugian akibat rusaknya mesin, seperti peralatan dan perlengkapan kerja. Yang kedua, setup and adjustment, yaitu kerugian yang diakibatkan perlunya persiapan ulang peralatan dan perlengkapan kerja. Yang ketiga, small stops. Nah, itu adalah kerugian yang diakibatkan adanya gangguan yang menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi secara optimal. Yang keempat, slow running. Slow running itu adalah kerugian yang diakibatkan oleh mesin berjalan lambat tidak sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Yang kelima, startup defects, itu dia adalah kerugian akibat terjadi cacat produk saat startup atau saat awal mesin beroperasi. Yang keenam, production defects. Nah, itu adalah kerugian yang terjadi karena banyaknya produk yang cacat dalam proses produksi. Nah, sekarang peran kegiatan TPM. Nah, peran kegiatan TPM itu yang pertama ada engineer. Nah, engineer itu adalah atau sering disebutnya teknisi. Nah, dia itu pasti kan yang namanya teknisi dibutuhkan dalam maintenance kan. Nah, tapi teknisi-teknisi itu cuma bisa menyelesaikan masalah mesin atau peralatan yang serius aja. Nah, kalau operator itu dia itu bertanggung jawab terhadap kerusakan mesin yang digunakan untuk proses produksi. Selanjutnya staff engineer. Staff engineer itu untuk menganalisa masalah yang timbul. Terus dia tuh harus memberi ide, memberi solusi, serta pandangannya terhadap perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada penerapan tahapan TPM. Dari tahap 1 dulu. Tahap 1 itu kita melakukan evaluasi awal terhadap tingkat TPM saat ini.
Yang kedua, memperkenalkan konsep TPM dan mempromosikannya agar orang lain juga kayak tertarik gitu sama ide kita. Nah, yang ketiga itu membentuk komite TPM. Yang keempat, menetapkan kebijakan, tujuan, dan sasaran dari TPM itu sendiri. Yang kelima, merumuskan master plan untuk pengembangan TPM. Yang keenam, menyelenggarakan pelatihan training terhadap semua karyawan. Yang ketujuh, menerapkan proses-proses persiapan. Dan yang terakhir, kalau misalkan step atau tahapan 1 sampai 7 ini udah clear, kita masuk ke tahapan yang ke-8, yaitu menjalankan semua program dan kebijakan TPM. Nah, TPM ini punya 8 pilar. Yang pertama ini pemeliharaan otonom. Nah, pemeliharaan otonom itu jadi kayak adanya pertanggungjawaban terhadap perawatan rutin, kayak pembersihan, pelumasan, dan inspeksi di tangan operator. Nah, kedua ini perbaikan terfokus. Jadi kita ini harus membuat sekelompok kecil karyawan untuk bekerja sama secara proaktif untuk mencapai peningkatan operasi perawatan secara reguler dan bertahap. Yang ketiga, pemeliharaan yang direncanakan. Jadi itu jadwal tugas pemeliharaan berdasarkan tingkat kegagalan yang diprediksi atau diukur. Yang keempat, manajemen mutu, yaitu mendesain atau mendeteksi kesalahan dan pencegahan ke dalam proses produksi. Nah, diterapkan root cause analysis untuk menghilangkan sumber defek kualitas yang berulang. Nah, yang kelima, ada manajemen awal atau peralatan. Jadi, mengarahkan pengetahuan dan pemahaman praktis tentang peralatan manufaktur yang diperoleh melalui TPM untuk memperbaiki desain atau peralatan baru. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan. Nah, jadi itu untuk menghilangkan kesenjangan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan TPM. Jadi itu kita harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada operator, personil, pemeliharaan, dan manajer. Nah, jadi tuh kayak kita harus adil dari mana aja, kayak dari kan disebutin dari operator, personil perawatan, dan manajer itu sendiri. Nah, selanjutnya lingkungan, kesehatan, keselamatan. Jadi kita nih harus menjaga lingkungan agar tetap aman dan sehat, lingkungan kerja ya. Terus yang terakhir, TPM administrasi dan kantor. Dia itu diterapkan teknik TPM untuk fungsi administrasi. Nah, TPM sendiri itu punya keuntungan. Yang pertama, mengurangi waktu shutdown agar produk dapat dikirim tepat waktu. Yang kedua, kemampuan menstabilkan mesin untuk menjamin level kualitas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi untuk mengurangi biaya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan operasi untuk menjamin kualitas. Nah, sekarang ada nih namanya OEE. Apa sih OEE itu? Nah, ternyata OEE itu adalah singkatan dari Overall Equipment Effectiveness. Nah, itu adalah suatu cara untuk mengukur kinerja mesin produksi dalam penerapan program TPM atau Total Productive Maintenance. Nah, perhitungannya itu menggunakan data 6 kerugian besar yang tadi disebutin. Ya, itu mencakup yang pertama availability, dia itu terdiri dari breakdowns dan setup or adjustment. Nah, yang kedua performance. Nah, performance itu terdiri dari small stops dan slow running. Yang ketiga quality. Quality itu terdiri dari startup defects dan production defects. Nah, selanjutnya ada perhitungan OEE. Yang pertama itu adalah availability. Availability adalah presentasi ketersediaan mesin produksi untuk dapat digunakan dalam proses produksi. Availability 100% menggambarkan mesin produksi dapat digunakan secara penuh dalam rentang time-based proses produksi. Nah, rumusnya itu total waktu yang tersedia dikurangi waktu breakdown ditambah waktu setup per total waktu yang tersedia dikali 100. Kenapa dikali 100? Agar hasilnya nanti berbentuk persentasi. Nah, yang kedua performance. Performance itu dalam perhitungan OEE itu adalah jumlah unit
produk yang dihasilkan dalam waktu yang tersedia. Jumlah unit ini dapat berupa unit produk yang baik maupun yang cacat. Nah, rumusnya itu sendiri, jumlah unit yang diproduksi per waktu yang tersedia dikali cycle time dikali 100. Yang ketiga, quality. Quality adalah jumlah unit produk yang baik yang berhasil diproduksi dibanding dengan total jumlah unit produk, baik berupa unit yang oke maupun yang cacat yang dihasilkan. Ada juga yang menyebut quality sebagai yield rate dalam rumus OEE. Nah, rumusnya tadi unit yang oke dibagi total unit yang diproduksi dikali 100. Nah, setelah semua itu udah dapat, ketiga-tiganya, rumus OEE itu availability dikali performance dikali quality. Jadi, hasil dari masing-masing rumus yang tadi itu sama-sama dikaliin semuanya. Nah, dapat OEE-nya. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.